Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juli, kita bisa ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Betapa dahsyat, betapa hebat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Dia. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semula bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
hebat, betapa dahsyat Engkau. Haleluya, kami bersyukur, kami meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Sebab begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia memberkati kita bukan hanya pribadi lepas pribadi, bahkan sampai anak cucu kita. Dia akan memberkati kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap taat dan kerja. Tanganku dipegang teguh, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Saya serahkan padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan dengan komitmen yang tinggi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Juli. Dan tema bulan Juli setiap tahun adalah keluarga. Tahun ini diangkat tema Citra Keluarga Allah. Dan dalam minggu ini tema yang diangkat adalah mahkota dan kebanggaan.
Diambil dari Amsal 17 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Saya ingin memberikan pengertian kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi orang tua, kehidupan anak cucu menjadi kebanggaan. Ibarat mahkota yang dikenakan dan diceritakan kepada banyak orang. Kita pernah mendengar seorang menceritakan anak cucunya dengan mata berbinar-binar. Karena itulah yang membanggakan mereka. Namun bagi anak-anak, generasi pendahulu bisa menjadi kehormatan yang luar biasa. Kita merasa terhormat sekaligus bangga ketika generasi pendahulu kita dikenang dan dipuji banyak orang karena hebat semasa hidup mereka. Dan yang penting adalah pengertian teologis. Kehidupan orang percaya adalah hubungan anak dan bapak. Adalah hubungan yang paling mendasar dan paling awal dari segala hubungan kasih anak dan bapak. Yesus mengajar kita untuk menyapa Allah dengan Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Roh Kudus mengajar kita menyapa Dia dengan Aba Bapa. Roma 8 15 sampai 16. Aba Bapa menunjuk sayang dan intim. Sungguh luar biasa kita umat percaya. Kita menyapa Dia dengan Bapa. Sapaan yang menyatakan sayang dan intim. Allah mengasihi karena Allah adalah kasih. Penuh kasih terhadap manusia. Khususnya kita umat-umat tebusannya. Nah, bulan ini, minggu ini kita mengangkat tema citra keluarga Allah. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan kepada manusia, pertama, bukanlah perintah moral. Tapi, tahu saudara perintah apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Pertama, adalah perintah misi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sungguh luar biasa. Satu, hasilkan buah, itu perintah misi. Hidup adalah anugerah kepercayaan Tuhan. Jadi harus berbuah. Jadi kalau kita masih hidup itu harus berbuah. Tua muda, sekalipun sudah tua, sudah lanjut, sudah senior, mesti berbuah. Itulah panggilan Tuhan, hasilkan buah. Yang kedua, perintah misi bermultiplikasi, bertambah banyak, berkembang biak. Apa yang ada? Kejadian 1 ayat 28. Ketika penuhi bumi, pengaruh yang membawa perubahan. Kejadian 1 ayat 28. Saya ingin kembali menggarisbawahi perintah misi. Tujuan hidup keluarga Allah adalah misi. Sekali lagi, tujuan hidup keluarga Allah adalah misi. Apa itu? Membawa jiwa, mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya ingin memberikan langkah-langkah praktis kepada Bapak Ibu Saudara. 10 langkah praktis. Apa itu? Bagaimana kita melakukan tujuan hidup kita sebagai keluarga, umat Allah, misi. Yang pertama, berdoa untuk orang-orang yang akan saudara bawa ke gereja. Orang-orang yang akan saudara bawa ke Tuhan. Nomor 2, kasihi. Ya. Nomor 3, kepedulian kepada yang bersangkutan. Nomor 4, perhatian. Nomor 5, kata dan perbuatan kita mencerminkan bahwa kita berdoa, kita mengasihi, kita peduli, kita memperhatikan. Keenam,
Berikan kesaksian hidup kepada mereka yang menjadi target, maaf kata istilah target, pergumulan saudara untuk membawa dia kepada Tuhan. Nomor 7, kesaksian verbal. Kesaksian-kesaksian yang membawa mereka datang kepada Tuhan. Nomor 8, penginjilan. Dan nomor 9, membawa orang itu ke gereja. Ketahuilah, menurut survei, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang ke gereja, karena apa? Karena diajak teman. Sekali lagi, ajaklah teman yang saudara sudah doakan lama-lama, yang saudara kasihi, yang saudara terus peduli, yang saudara terus kasih perhatian, yang saudara terus memberikan kesaksian-kesaksian. Saatnya berdoa kepada Tuhan dan ajak dia ke gereja. Itu perintah misi. Yang kedua, perintah dan perjanjian Allah. Allah bukan saja memberikan perintah misi kepada kita, kepada keluarga-keluarga, tapi Allah memberikan janji-janji. Apa itu janji-janji? Sudah pasti berkat-berkat. Dia tidak saja memberikan perintah menjadi utusan atau representatif kerajaan Allah, tapi juga disupport oleh janji-janjinya, berkat-berkatnya. Bukan saja berkat itu buat kita pribadi, tapi juga buat pasangan kita dan anak cucu kita. Luar biasa. Jadi kalau saudara melakukan perintah misi Allah, ketahuilah anak cucu saudara kebagian berkat Tuhan. Sekali lagi, anak cucu kita diberkati Tuhan. Bukan cuma berkatku saja, bukan. Tapi berkat itu mengalir kepada anak cucu kita. Ulangan 30 ayat 19 berbunyi demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, perhatikan, baik engkau maupun keturunanmu. Luar biasa janji Tuhan. Putuskan hari ini, aku mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang utama diberikan kepada manusia pertama ciptaannya. Yang ketiga, citra keluarga Allah. Saya ingin memberikan beberapa keluarga-keluarga yang saya golongkan sebagai citra keluarga Allah. Kalau saudara mau cari patron keluarga Allah itu yang gimana? Berikut ini saya ingin memberikan ada 10 keluarga. Secara singkat, secara cepat saya ingin menyampaikan poin-poinnya. Ada 10 keluarga yang mewakili citra keluarga Allah. Saudara lihat di tayangan, keluarga Nuh, keluarga Cornelius, keluarga kepala penjara di Filipi, keluarga Hana, keluarga Abraham, keluarga Yosua, Ayub, Timotius, Eunike, dan Lois. 10 saudara. Bahkan saya tambahkan bonus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, janji Tuhan di dalam pernikahan kita. Janji Tuhan. Dengarkan nanti. Kedelapan, pasangan yang tidak seimbang, apa kata Tuhan? Perhatikan, penting bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi pasangan-pasangan yang tidak seimbang. Jangan putus asa. Janji Tuhan luar biasa kepada pasanganmu. Yang mungkin hari ini belum ke gereja. Jangan putus asa. Yang pertama, keluarga Nuh. Perhatikan saudara, Allah tidak berkata, mari masuk ke dalam bahtera Nuh. Pada saat terakhir sebelum air bah itu datang, Allah memberikan perintah kepada Nuh. Setelah sekian lama dia membuat bahtera yang dahsyat, yang luar biasa. Di atas gunung lagi.
Tapi apa yang diperintahkan pada saat terakhir? Kejadian 7 ayat 1 berbunyi demikian. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Oh, betapa Tuhan mengasihi seisi rumahmu. Dia tidak mengatakan, mari masuk ke dalam bahtera Nuh. Enggak. Secara spesifik dia berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Kejadian 7 ayat pertama. Kedua, keluarga Kornelius. Ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius, seisi rumahnya dipenuhi Roh Kudus. Kisah 10 ayat 1 sampai 48. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu janji Tuhan bagi Kornelius. Kisah 2 ayat 39. Saya ulang. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berdoalah agar anak-anak kita dipenuhi Roh Kudus sejak kecil. Sudahkah anak-anak saudara terus dibawa makin mengenal kepada Tuhan? Cucu saya 2, masih kecil-kecil. Anak-anaknya Ramon, saudara. Sudah terima Roh Kudus, saudara. Mari kita semua berlomba-lomba ya, anak-anak kita dibawa terus dekat dengan Tuhan. Ketiga, keluarga kepala penjara Filipi. Supaya Paulus dan Silas berjumpa dengan kepala penjara, Allah mengizinkan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Sungguh luar biasa. Allah turut bekerja. Di dalam kesulitan sekalipun Allah turut bekerja. Coba saudara, Paulus dan Silas diizinkan Tuhan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak enak itu, tidak bahagia itu. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, kita akan melihat. Pasti disertai mujizat ketika Paulus dan Silas taat. Kemudian Allah mengirim gempa bumi yang dahsyat sampai kepala penjara ketakutan dan bertobat. Saya ahli bangunan. Kalau saudara baca di firman Tuhan, pada waktu gempa bumi yang dahsyat itu, sendi-sendi bangunan bergoyang, saudara. Apa itu artinya? Pondasi bangunan penjara itu bergoyang, saudara. Pintu-pintu terbuka. Kalau satu pintu terbuka aja kita sudah kaget, saudara. Bagaimana gempa bumi bisa membuka pintu? Tapi ini semua pintu penjara terbuka. Dan lagi pula belenggu-belenggu terlepas. Betapa dahsyatnya gempa bumi. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, dijebloskan di dalam penjara, masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan langsung beracara. Jika seorang tahanan melarikan diri, kepala penjara harus dihukum mati. Itu hukum Romawi, saudara. Jadi sudah bisa dipastikan kepala penjara itu sudah siap bunuh diri. Karena itu hukum Romawi. Dia kira narapidananya pada lari semua karena pintu-pintu terbuka. Tapi apa yang terjadi? Paulus berseru kepadanya, jangan berbuat itu. Kami semua masih ada di sini. Kepala penjara sangat heran dan terkejut. Kenapa mereka tidak melarikan diri? Ia bertanya, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah 16 ayat 30. Wah, ini kesempatan Paulus. Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 31. Mengapa Paulus berkata engkau dan seisi rumahmu? Kok berani-berani Paulus berkata melibatkan seisi rumahmu akan selamat? Karena Paulus tahu keselamatan adalah perjanjian Allah
dengan keturunan. Sekali lagi, keselamatan itu perjanjian Allah dengan keturunan. Karena itu saya suka menyampaikan ini. Tapi hati-hati, seringkali kita menafsir hal ini. Itu adalah hakku, kalau aku selamat seisi rumah tangga aku mesti selamat. Saya berkata hati-hati saudara. Kadang-kala saya berpikir, mari kita berpikir bukan hak. Itu adalah target Allah. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi mari kita doakan terus ya. Bukan hak terus goyang kaki. Anak istriku, anak suamiku, sekalipun gak ke gereja selamat pasti. Tapi saya ingin katakan itu target Allah bagi keluargamu. Jadi berdoalah terus. Karena doamu tidak akan pernah sia-sia. Seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Keempat, keluarga Hana. Saya kagum kepada keluarga Hana. Keluarga Abraham. Ya. Ini adalah pasangan-pasangan yang sulit mendapatkan anak. Abraham sampai usia tua. Istrinya sampai firman Tuhan mengatakan mati haid. Hana sampai dilecehkan oleh apa? Istri kedua dari suaminya. Sampai nangis. Berdoa di bait Allah. Tapi saya ingin katakan mereka ini luar biasa. Inilah citra keluarga Allah. Sekalipun susah mendapatkan anak. Tapi rela anaknya diserahkan kepada Tuhan. Hana. Anaknya namanya Samuel. Seumur hidup. Jadi hamba Tuhan. Abraham anaknya Ishak. Rela diberikan kepada Tuhan. Saya suka sampaikan kalau zaman sekarang ya. Anak 5 ya, boro-boro anak 1, anak 5 aja. Kalau mau dikasihkan Tuhan, coba dia pilih saudara. Yang paling bodoh, maaf kata, dikasih buat Tuhan saudara. Yang paling terkebelakang dikasih buat Tuhan. Yang paling bandel dikasihkan Tuhan. Tapi Hana dan Abraham enggak. Yang utama dan pertama diserahkan kepada Tuhan. Itu kedua keluarga yang saya kagumi. Hana menempatkan anak lakinya Samuel dalam asuhan Eli yang sedang berada dalam keadaan murtad bersama anak-anaknya. Pada waktu itu Eli bersama kedua orang anaknya laki-laki murtad. Seolah-olah saya kasih tanda petik murtad. Anak-anak Eli sangat rusak. Bahkan mereka melakukan perzinahan di bait Allah. Di hadapan Samuel kecil. Apakah Samuel ketularan rusak? Tidak. Alkitab mencatat dan sejarah berbicara tidak. Samuel tidak ikut rusak bersama anak-anak Eli. Karena apa? Karena ibunya Hana terus mengajarkan firman. Firman itu lebih berkuasa dari situasi kondisi sejelek apapun juga. Di Pluit dulu ada saudara, keluarga yang tinggal di dalam daerah-daerah hitam. Tapi saya bangga dan bersyukur, anaknya tidak jadi hitam saudara. Tidak jadi ketularan. Tidak, anaknya menjadi alat di tangan Tuhan. Luar biasa. Apa itu rahasianya? Ajari firman Tuhan. Anak-anakmu akan luput dari lingkungan yang jahat sekalipun. Akan diluputkan oleh Tuhan. Kelima, Abraham dan keturunannya. Kejadian 18 ayat 19 bunyi seperti ini. Sebab aku telah memilih Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kejadian 18 ayat 19. Kembali lagi kita melihat kepada Abraham, anak-anaknya, dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan tetap concern kepada anak cucumu. Anak cucu kita, dia tetap concern. Jangan takut.
Dia lebih concern daripada aku, daripada kita, terhadap anak cucu kita sendiri. Abraham menikmati perjanjian dengan Allah. Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya covenant. Percayalah Abraham kepadanya. Dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Yesaya 41 ayat 8. Allah sekali lagi concern terhadap anak-anak kita. Kita semua adalah keturunan Abraham, sahabat-sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita adalah keturunan Abraham. Segala sesuatu yang Allah sudah janjikan kepada Abraham adalah milik saudara dan saya. Amin. Milik kita kalau kita keturunan Abraham. Keenam, keluarga Yosua, Ayub, Timotius. Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Ini komitmen seorang bapak yang menjadi teladan, citra keluarga Allah. Aku dan seisi rumahku. Seperti itukah bapak-bapak, ibu-ibu? Atau engkau berkata kepada anak-anakmu, bebas engkau boleh pilih Pancasila. Bebas pilih. Tapi tidak. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Huruf besar semua, Tuhan. Aku akan beribadah kepada Tuhan dan seisi rumahku. Ayub pernah dengar ceritanya? Seorang laki-laki yang tercatat berkenan kepada Allah di dalam Alkitab. Setiap anak-anaknya pesta, besoknya dia mempersembahkan korban. Mohon ampun kalau anak-anaknya semalam berbuat dosa. Dia mengasihi anak-anaknya. Itu citra keluarga Allah. Timotius, Enike, dan Lois. 2 Tim 1 ayat 5 berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kata Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius. Dia dibesarkan oleh ibu-ibu Eunike dan Lois yang terus mengarahkan Timotius menjadi pribadi yang punya komitmen pelayanan kepada Tuhan. Nomor 7. Tadi sudah 10, kalau saudara cermat hitungi ada 10 keluarga yang saya sebut. Saya tambahkan pada pagi hari ini. Perjanjian Allah dalam pernikahan, nomor 7. Kita tahu bahwa janji nikah melibatkan Tuhan sebagai saksi. Maliaki 2 ayat 19. Karena itu saudara-saudara, ketika Anda akan menikah, jangan sembarangan. Ketika engkau mengucapkan janji nikah, ada satu pribadi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Dia menjadi saksi pernikahan saudara sampai hari ini. Maleakhi 2 ayat 14 bunyi demikian. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ingat ya, pada waktu engkau mengucapkan janji nikah di gereja, di hadapan pendeta, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat. Engkau mengatakan, aku akan setia sampai maut memisahkan aku. Tahu saudara? Di situ ada Tuhan yang turut mendengar. Karena itu kalau hari-hari ini engkau sudah tidak setia, pasti
doamu tidak didengar lagi sama Tuhan. Percuma kamu puasa, nangis percuma. Doamu sudah tidak dengar lagi sama Tuhan. Karena dia sudah menjadi saksi. Engkau sudah pernah mengatakan di hadapannya, aku akan setia mencintai istriku sampai maut memisahkanku. Jangan coba-coba tidak setia. Besok saya tulis renungan itu. Jangan coba-coba tidak bijaksana. Saya ganti kata-kata tidak bijaksana, tidak setia. Saya ganti dengan apa? Hati-hati kalau kurang bijaksana, kurang ajak, kurang setia, kurang mencintai, hati-hati. Doamu tidak dijawab, doamu terhalang, mentok sampai plafon, enggak sampai surga. Enggak, karena kamu tidak setia. Alasannya cuma karena tidak setia pada istri masa mudamu. Yang terakhir, pasangan yang tidak seimbang. Apa janji Tuhan? 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ada pengharapan. Setiap hari saya masih ingat, saya terus berdoa. Dan staf saya yang berdoa, saya suka perhatikan. Denny itu suka berdoa. Nama-nama jemaat kita di Pluit sini yang menghadapi pasangan yang tidak seimbang. Ada 5. Saya kenal persis itu nama suami-suaminya. Saya doakan terus. Sebab apa? Sebab saya yakin itu janji Tuhan. Suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suami yang beriman. Itu janji Tuhan, saudara. Jadi kuncinya di tangan saudara. Kalau saudara putus asa, ya seperti itulah. Tapi saya doakan jangan ada istri-istri yang putus asa. Karena suaminya belum bertobat. Saya doakan suatu saat dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan. Dan pasangan-pasangannya terus berdoa untuk dia. Orang percaya menguduskan pasangannya yang belum percaya. Ketika kita dilahirkan kembali, kita masuk dalam konteks perjanjian. Juga pasangan kita. Bagaimanapun kelakuannya, enggak usah pusing. Bagaimanapun kelakuannya, enggak usah pusing. Dia akan bertobat. Amin. Jadilah seperti kehendakmu. Masih ada beberapa ayat tentang keluarga, suami, istri, anak, tentang negeri dan rumah, keluarga Tuhan, tentang harta dan kekayaan keluarga Tuhan, tentang keamanan dan ketentraman keluarga Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan sebulan ini kita bicara terus tentang citra keluarga Allah. Karena itu saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan mendapat berkat-berkat yang lain oleh para hamba-hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan jamuan kudus. Satu dalam rohmu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan-Mu dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus
surga, Yesus Tuhan. Kita siapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, saya ingin mengajak saudara mengucapkan pengakuan percaya, 12 pengakuan percaya. Ikuti saya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita sudah siapkan roti dan anggur. Angkat roti di atas, dengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikan kami tetap citra keluarga Allah. Keluarga-keluarga yang berkenan kepada Allah. Bukan saja aku pribadi,
tapi anak cucuku, segenap isi rumahku, semuanya mewarisi perjanjian keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Lanjutkan kasih karunia Tuhan pada masa-masa mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Yang pertama, hari Senin tanggal 6 Juli, ada rapat majelis jam 7 malam dilakukan melalui via Zoom. Diundang kepada setiap pengurus atau pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa menghadiri rapat ini. Yang kedua, doa pagi dari hari Selasa sampai dengan Sabtu diadakan jam 8 pagi. Dilakukan masih melalui via Zoom. Yang ketiga, Komsel Youth diadakan pada hari Rabu jam 7 malam masih tetap menggunakan via Zoom. Kamis ada doa peltu, diundang kepada seluruh para pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir atau mengikuti untuk ibadah peltu jam 7 malam masih tetap menggunakan via Zoom. Berikutnya persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur silakan ditransfer melalui rekening gereja. Ibadah Youth pada hari Sabtu diadakan jam 6 sore sudah mulai dengan normal. Ibadah Minggu sudah mulai kembali normal dan juga tetap diadakan untuk YouTube. Dan kepada Bapak Ibu bisa menghadiri untuk ibadah perdana kita, dan juga bagi yang tidak bisa hadir bisa melihat atau menonton melalui YouTube. Ibadah KA diadakan masih tetap menggunakan via YouTube melalui channel Christina Natalia. Demikian Orta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas